Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syirarukum uzzabukum wa aradhilu mautakum uzzabukum." Seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak menikah. Seburuk-buruk kalian adalah orang yang belum menikah. Jadi tolong yang ada yang belum menikah, segera menikah. Anda adalah seburuk-buruk manusia. Tolong mungkin dari teman-teman Polres ini ada yang Joseph ndang nikah. Joseph ngerti Joko Kasep. Ndang nikah. Tapi ngapunten, nikah itu gampang, nikah itu mudah. Cukup ada wali, cukup ada 2 saksi, ada pengantin laki-laki, perempuan, ada ijab kabul, ada mahar, sah. Tapi saya menyarankan setiap transaksi apapun catat. Sebagaimana firman Allah, wal yaktub bainakum katibum bil adl. Kalau kamu melakukan transaksi apapun catat di orang yang adil. Kalau kita bisnis, utang piutang catat. Ini hutang, ini piutang catat. Ini debit, ini kredit catat. Orang bisnis nggak dicatat bangkrut, Pak. Ibu kalau membelanjakan sesuatu catat, transaksi apapun catat. Ini pengeluaran, pengeluaran ini kebutuhan atau keinginan. Kalau orang memenuhi kebutuhannya, insya Allah cukup, gaji berapapun cukup. Tapi kalau orang memenuhi keinginannya, berapapun gaji nggak akan pernah cukup. Nanti bapak pulang, istrinya ditanya, kalau mau belanja, ki keinginan atau kebutuhan? Ki keinginan atau kebutuhan? Karena banyak orang di luar sana sudah jadi pegawai, sudah jadi pejabat, masih terlilit hutang, bukan karena besarnya kebutuhan, tapi saking gedene keinginan. Catat, Pak. Kalau sekedar transaksi jual beli saja dicatat, apalagi pernikahan. Tolong catat di depan yang adil. Siapa yang adil kalau pernikahan? Ya KUA. Kemarin di sebuah kampung ada konflik. Saya ditelepon, Ustadz bisa ke sini bawa referensi beberapa kitab. Karena ini penyelesaiannya tidak sekedar negara, tapi harus diselesaikan secara Quran hadis. Oke, saya bawakan referensi banyak kitab. Ternyata ada orang, Pak, menikah 13 tahun. Tapi katanya tidak dicatatkan. Biasanya namanya apa? Nikah apa namanya? Di Islam tidak ada nikah siri, Pak. Nikah itu harus ditampakkan. Nikah itu harus ada wali, saksi, ada orang-orang yang menyaksikan. Itu namanya idhar. Dari nikah itu harus wujubul idhar. Kalau nikah diam-diam itu ada sesuatu, ada udang di balik batu. Nikah itu dicatatkan. Kemudian nek wis nikah sah, nikah itu gampang, tapi sing angel gawe keluarga bahagia. Nikah itu gampang, tapi sing angel gawe keluarga bahagia. Nikah itu hukumnya sunnah, tapi membuat keluarga bahagia hukumnya wajib. Makanya sekali nikah harus bahagia. Kalau menikah tidak ada bahagia, sengsara dunia akhirat, Pak. Loron dunia akhirat. Kalau kehidupan kita nggak bahagia, wis neng dunia kuru mengi, neng akhirat disekso pisan, Pak. Insyaallah. Kok tambah lenger-lenger gitu ya sampean? Harus bahagia. Karena sekali keluarga itu bahagia, kebahagiaan ini akan terus. Orang tua dapat kecipratan kebahagiaan, mertua dapat kecipratan kebahagiaan, tonggo kanan kiri, saudara dapat kecipratan kebahagiaan itu. Tapi kalau keluarga kita congkrah, Pak, mertua susah, wong tua susah, tonggo kiwa tengen melu susah. Mosok tiap hari kok krungu krumpiang apa maneh sing pecah kae. Ayo jadikan keluarga kita keluarga bahagia. Pripun carane gawe keluarga bahagia? Pertama, terus Kanjeng Nabi, kutu iso hifdzul lisan. Iso menjaga lisan yang baik. Karena banyak pertengkaran terjadi, karena banyak perceraian terjadi, dimulai karena omongan sing nganggur. Tidak bisa menjaga lisan. Terutama ibu-ibu, nek ngomong sing apik karo bapak. Apa maneh insyaallah janji ibu gelem basa ning lanangane, ning bojo lanange, masyaallah enggak akan pernah geger, Pak. Pripun to, Pak? Jenengan niku pripun? Lah sampean nggih pripun to, Bu? Lah nggih sampun. Wong ora iso nerusno, Pak. Basa. Pak Muhammad paham ya? Bahasa itu kalau di Jawa itu ada bahasa kromo ngoko, ada kromo inggil.
Itu mestinya ngapunten, ibu iso kromo inggil karo bapake. Istri bisa bicara halus sama suami. Soalnya banyak istri, akeh wong wedok iso basa karo wong liya, bisa bahasa halus dengan orang lain, tapi gak iso kromo karo bojone dhewe. Nek karo wong liya Masya Allah, ajeng teng pundi Pak, kaya sholihah ngono modele Pak. Tapi karo bojone dhewe disentaki ya Allah. Solihin. Arab imbuh nasi, ndredeg ini Pak, Masya Allah. Ini tidak hanya rakyat jelata, tidak hanya masyarakat umum. Teman-teman saya itu juga banyak yang polisi Pak, padahal banyak yang tentara juga. Cekelane bedil Pak, tapi nek diomongin bojone ndredeg ini Pak, langsung jeduk senam jantung Pak. Karena apa? Yaitu omongan yang halus. Rasulullah Muhammad SAW itu kalau manggil Sayyidah Aisyah itu dengan panggilan yang sangat halus, memanggilnya ya Humaira, ya Humaira. Wahai wanita yang kemerah-merahan pipinya, wahai kekasihku. Memanggil istri yang ya Hannah, wahai kekasihku, ngoten Pak. Memanggil itu harus dengan panggilan yang baik. Apalagi jajaran polisi ini kan memanggilnya itu harus yang baik lah, ngasih contoh yang baik. Biasanya apa? Papa ya, manggilnya papa ya. Mama. Kok guyu. Apa diganti Abi Umi biar agak ada spiritualnya. Kalau terbiasa papa mama, besok panggilnya Umi. Wah. Bojone sampean mbok timbali Umi, ra ngarah iso mingkep. Guyu terus. Bom. Insyaallah. Nggih. Omongan yang baik. Bahkan di dalam kitab Ihya, karangannya Imam Ghazali itu ada satu cerita bahwa orang yang menjaga lisannya, iso njogo lisan, itu kehormatannya akan terjaga. Karena manusia itu bisa dinilai dari perkataannya. Siapa yang suka mengumpat, maka dia sangat jauh dengan Allah. Siapa orang yang suka menghina seseorang, dia dihinakan oleh Allah. Ikuti orang-orang yang bicaranya baik, hifdzul lisan. Dulu itu di dalam kitab itu Imam Ghazali bercerita ada seorang raja yang menterinya salah satunya itu meninggal. Kemudian seperti Polres ini ya, seperti jajaran Polri ini audisi. Siapa yang ingin daftar jadi menteri silahkan, siapapun boleh. Akhirnya dari 100.000 orang calon jadi menteri jadi 10.000, dari 10.000 jadi 1.000, jadi 1.000 dari 100, dari 100 tinggal 10, dari 10 tinggal 3. 3 ini kualitasnya sama, ganteng fisiknya sama, intelektualnya sama, podo kabeh Pak. Sehingga tim panitia sudah nggak bisa menentukan siapa yang dipilih di antara 3 ini. Akhirnya matur sama Baginda Raja kita sudah berupaya untuk memilih salah satunya, tapi kita tidak bisa menentukan di antara ketiganya. Pilih panjenengan saja. Baginda Raja masuk ke dalam kamar, suruh mereka masuk ketiga-tiganya. Sing telu-telune dikongkon mlebu, Pak. Sing bertanya. Pintu dikunci, tapi ruangan saat itu otomatis belum ada AC, Pak. Entah karena sengaja, entah karena tidak sengaja, tiba-tiba raja ini ngentut. Tut. Yang pertama dipanggil, kamu. Iya Baginda Raja. Kamu tadi mendengar apa? Kentut Baginda Raja. Yo, normal kupingmu. Aku nggak mungkin jadi punya menteri sing kopok tuli, nggak mungkin. Berarti normal. Baunya gimana? Karena saking pinginnya jadi menteri, maaf Baginda Raja, kalau rakyat jelata, kalau orang di luaran sana itu kentutnya baunya bau busuk menyengat. Tapi bau kentut panjenengan harum, wangi semerbak. Kata Baginda Raja, kamu nggak jadi menteri. Kenapa Baginda Raja? Belum jadi menteri saja sudah mbodoni wong. Ini nanti kamu kalau jadi menteri, jadi penjilat. Jadi orang yang punya keteguhan. Senengannya dempelai, penjilat. Keluar kamu. Kelunyuk. Yang kedua, kamu tadi mendengar apa? Kentut Baginda Raja. Ya, bagus, kupingmu normal. Baunya gimana? Karena yang tadi berbohong langsung ditolak, berarti raja ini butuh menteri yang jujur. Maaf Baginda Raja, entote panjenengan buwadek.
Masya Allah. Rojo nentut. Rojo nentut yang gede dewe. Apa Baginda Raja? Keluar kamu. Kamu gak jadi menteri. Kenapa Baginda Raja? Urung dadi menteri. Gelak nawong. Pak Kapolres paham gak yang gelak nawong itu apa? Mangkal nawong. Yang tiga ini keringetnya sudah sak jagung-jagung, Mbak. Di interview sama Raja ini. Jagung-jagung. Kamu tadi mendengar apa? Kentut Baginda Raja, normal kupingmu. Cepat jawab, baunya gimana? Maaf Baginda Raja, kenapa? Saya sedang pilek tadi. Oh ternyata hifdzul lisan itu bisa menjaga suasana. Hifdzul lisan bisa mengangkat derajat seseorang yang asalnya terhina menjadi mulia. Karena apa? Lisan. Seorang suami yang baik, dia bisa menjaga lisannya, tidak akan pernah menyakiti istri, Pak. Mas, sampean gak enak Mas duwe bojo aku. Dulu ketika aku perawan Mas, kurus, langsing. Sekarang kok tambah lemu. Enggak deh, itu namanya 2 in 1. Daripada saya nikah 2 langsing-langsing, aluk tak jadikan 1. Kelihatannya 1 dek, tapi seperti punya istri 2. Namanya 2 in 1. Itu bukan lemu dek, bukan gendut dek. Lah apa Mas? Itu semok. Udah mirip, lisan itu hanya kita molesnya saja sudah. Tambah ireng ya arani ireng, ya tambah ireng arani manis. Itu namanya hifdzul lisan. Yang kedua, keluarga bahagia itu tercipta dari yadkhulu ilaihim dhahikan wa yakhruju minhum dhahikan. Seorang suami pinter guyon karo istri, istri pinter guyon karo suami. Ini kunci keluarga bahagia dan ciri khas keluarga bahagia. Hanya keluarga bahagia yang bisa guyon sama suami, istri, anak-anaknya. Hanya keluarga bahagia. Soalnya Pak, banyak suami, banyak orang pinter guyon karo koncone, tapi gak pinter guyon karo bojone. Nek ning warung ngopi guyon pinter startup komedi, Pak. Di perapatan pinter guyon karo kanca-kancane. Masya Allah pinter guyon, bojone liwat Pak. Cebongkoh bojoku liwat. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Kok guyui terjadi toh ini, Pak? Kenapa guyon ini disyariatkan? Guyon ini dianggap masalah yang besar oleh Rasulullah. Karena guyon ini yang bisa mengklirkan suasana, Pak. Sekarang orang beragama itu Masya Allah seriusnya minta ampun. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya, kalau kamu berkeluarga, jangan terlalu serius. Maksudnya, kowe iso dolanan karo bojomu, bojomu iso dolanan karo awakmu. Rasulullah dalam beberapa hadis seperti itu. Allah innamal hayatud dunya laibun walahbun. Dunia ini ya panggung sandiwara, guyonan wae, aja nggo serius. Beragama kita serius, menyembah Allahnya serius. Tapi berhubungan dengan hablum minan nas, jangan dianggap terlalu serius, Pak. Makanya ngapunten, kenapa saya setiap ngaji itu seriusnya banyak, ada guyonnya. Karena guyon itu penting, Pak. Ada ulama pokoknya alis karo alis gandat mecicil, jangan ikuti dia, Pak. Itu pasti dolun mudilun, pasti sesat menyesatkan. Wong kok mecicil. Kapan senenge urip wong ngono Pak? Tolong Pak ya yang sudah punya istri, tolong nanti pulang langsung dijawil bojone, "Dek, ayo guyon, Dek, ayo guyon, Dek." Ayo guyon. Sama anak Pak terutama, sama anak ini Masya Allah, apalagi kalian ini panjenengan sedaya niki bertugas kadang-kadang di luar kota, tolong manfaatkan waktu kita. Makanya keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah itu artinya ketenangan. Di banyak ayat Al-Quran, wa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha. Rasulullah itu dalam peperangan Badar, dalam peperangan Hunain, dalam peperangan-peperangan yang lain dimenangkan oleh Allah bukan karena senjata yang lebih baik, bukan karena pasukan yang lebih banyak, tapi karena orang mukmin punya ketenangan. Namanya sakinah. Rumah tangga yang berhasil adalah rumah tangga yang di dalam rumah tangga itu ada sakinah, ada ketenangan. Ketenangan itu diakibatkan apa? Satu,
Ketenangan itu diabedatkan karena adanya taat di dalam keluarga itu. Keluarga yang sholat akan diberi ketenangan karena sholat itu taat. Keluarga yang ahli sedekah itu akan ada ketenangan di dalamnya. Karena apa? Sedekah itu taat. Keluarga yang pelit, yang tidak pernah infak, sedekah, zakat, walaupun hidupnya baik-baik saja, tapi ada rasa yang tidak tenang, kemerungsung terus. Maka taat. Termasuk taat adalah memberi anak istri kita dengan makanan-makanan yang halalan thayyiban. Itu akan ada ketenangan. Seberapa banyak uang yang panjenengan kumpulkan, kalau itu tidak halalan thayyiban, maka di dalam hati panjenengan, istri, anak panjenengan ada rasa yang tidak tenang. Sehingga mereka mudah melakukan mungkarot. Sakinah terbentuk dari apa? Ketaatan. Mawaddah itu rasa, cinta kasih itu namanya mawaddah. Sampeyan melihat istri kok ada deg-deg. Ketika 3 hari nggak ketemu istri, kok kepingin ketemu, itu mawaddah. Itu tercipta dari apa? 1, tercipta dari kebersamaan. 2, tercipta dari komunikasi, Pak. Kemarin ada teman yang datang ke pondok. Sudah punya 2 anak. Sowan matur, Ustad, mau curhat Ustad, nggih. Wong rumah tangga itu, cinta itu apakah bisa hilang? Cinta itu seperti tanaman yang harus ditumbuhkan, disirami, disemaikan. Kapan menumbuhkan rasa cinta itu? Sejak kita ijab dan ilah sampai kita nanti meninggal. Terus ditumbuhkan, disirami. Dengan apa? Dengan perhatian, komunikasi yang baik. Tapi Ustadz, saya itu dulu melihat istri saya Ustadz, itu yo deg-deg yo gak karu-karuan yo gak ketemu seminggu pingin golek Ustadz. Sekarang istri saya itu punya anak 2 Ustadz, yo tambah lemu kaya gajah uling. Terus, sekarang itu melihat itu kerinduan semakin gak ada. Kemudian cara bahasa Jawa ngapunten, cempeh, ngerti cempeh? Cempeh iki cara mangan sego sepo kabeh. Enggak ada rasa. Apakah cinta saya ini semakin hilang atau apakah saya sudah tidak cinta sama istri saya lagi? Tak kandani. Apakah itu pilihan Anda sendiri? Pilihan saya sendiri. Dulu sebelum punya 2 anak, 2 ini enggak seperti ini Ustaz. Hanya baru-baru ini, berapa bulan? 6 bulan. Oke. Tak tanya. Kalau sampean lihat istri kok cempeh, kalau lihat anak-anak mahasiswi itu gimana? Walah. Kalau melihat anak mahasiswi yo alah ngono, Pak. Oh, ini, Pak. Tak kandani, Kak. Pripun, Ustaz? Ojo salahke istrimu, jangan salahkan istrimu yang sudah gendut karena sudah turun mesin 2 kali. Lah wong pengin turun mesin wis ping pindho kok cek kongkon apik ae. Mobil umrahe bar turun mesin kan yo tambah ra karu-karuan. Jangan salahkan istrimu yang semakin engkau anggap enggak menarik. Jangan salahkan anak-anakmu yang semakin ngerepoti hubunganmu. Lah napa Ustaz? Matamu kuwi lho jelalatan tekan dindi, Pak. Ketika mata ini sudah tidak terjaga dari kemungkaran, kemaksiatan, suka melihat yang lebih cantik, maka secantik apapun istrimu tidak akan pernah ada rasa di dalam hatinya. Kok muweneng ki baru ngono apa ora kuwi? Kok modelnya kok tersiksa ngono sampean? Makanya tolong ibu-ibu lah. Kemarin saya itu disambati sama tukang ngarit, tukang ojek juga sambat, temen guru juga sambat. Ustadz, kalau pengajian tolong disampaikan. Nopo Mas? Wong lanang saiki gak iso gerak bebas Ustadz. Lah kenapa? Dikongkon video call, posisi di mana? Lah sebab apa? Itu loh, ada drama layangan putus itu. Ya Allah, ya Allah. Yo kok cek payu wae model ngono kuwi. Lah kayo nggak ingin layangannya putus, jangan pernah memuji suamimu di hadapan orang banyak. Orang-orang itu ya ingin punya suami yang dermawan, punya suami yang luman, yang gampangan. Lah ngono kok duduh-duduhke wong, ya dilirik wong. Oke, 1, untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah warahmah adalah ciptakan
lisan, hifdzul lisan, bisa menjaga mulut. Yang kedua, ciptakan keluarga yang murah senyum, guyon karo anak, sehingga tercipta sakinah, ketenangan diakibatkan dari taat kita. Yang kedua, mawaddah, rasa cinta, rasa rindu, itu diakibatkan karena apa? Ketidakadanya memilih yang lain, membandingkan yang lain, komunikasi yang baik, kebersamaan. Keluarga itu tercipta dari satu, kepercayaan, dua, kebersamaan. Saya kalau keluar kemanapun, istri itu jarang WA, jarang nelpon. Tapi setiap pamitan saya diginikan, Pak, Bi, nek sampan metu nggone sapa-sapa lah gak popo Bi. Sing penting neng omah nggonku tak rumat apik neng omah. Nek ning jaba nggone sapa-sapa lah. Tapi urusanmu dudu karo aku, urusanmu karo Allah. Pak. Aku yo rada ndredeg nek ngono kuwi, Pak. Seberapa pengawasan seorang istri, seberapa pengawasan seorang suami, nggak ada gunanya. Kalau suami kita, istri kita tidak dibersamai Allah, tidak dijaga oleh Allah. Maka ibu, serahkan suamimu pada Allah. Wis pokoknya neng jobo nggone sapa-sapa lah, sing penting neng jero nggonku dewi. Neng jobo urusan rezeki karo Allah, tapi neng jero urusanku dengan suami harus taat. Sampai curigai terus tambah ngelakoni tenan bojomu iku. Wong lanang itu nek dicurigai, timbang ora dicurigai, alo iya ngono wong lanang itu. Katanya setuju ya? Nah, kemudian rahmah itu ridhonya Allah, ridhonya Allah. Ini berkaitan dengan suami istri. Bagaimana dengan anak-anak kita, Bapak Ibu, terutama suami-suami yang baik. Kita sebagai seorang suami, insya Allah 10 menit lagi nggak apa-apa ya? 5 menit ternyata. Ngapunten, suami itu harus menjadi idola anak dan istrinya. Bapak, Ibu, istri itu harus mengidolakan suami. Suami harus menjadi idola anak dan istrinya, sehingga istri itu tidak ada yang terbaik mengalahkan suamiku. Top klien kita, Pak. Bagaimana agar istri kita, anak kita ngefans sama kita, jadikan anak istri kita top klien kita. Orang yang pertama kali kita layani, Pak. Orang yang pertama kali kita pedulikan itu anak istri kita. Top klien kita, Pak. Ngapunten. Satu waktu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rihlahnya itu hari Kamis. Jadi kalau Kamis Rasulullah bareng keluar sama keluarganya, bareng keluar sama anak-anaknya. Kita harus seperti itu. Kalau nggak hari Kamis, hari apa terserah. Yang penting ada kebersamaan. Jadikan anak istri kita top klien kita. Pak Fatkur ini sering ke pondok. Tahu dia bagaimana cara nemui tamu. Saya biasa Pak, ada tamu banyak. Anak saya yang kelas 6 SD, sekarang kelas 1 SMP itu tiba-tiba datang. Bi, aku pengen dolanan karo sampean, Bi. Aku wis rong dino ra bojak dolanan. Nemoni tamu terus. Maka saya ngomong sama tamu, Pak, ini anak saya, dunia akhirat ini anak saya. Sedangkan sampean ki wong kondi ora jelas kabeh. Ngapunten, sampai nek betah sabar, tunggu, saya tak main bola sama anakku dulu. Nek gak betah mulai ya ora apa-apa, sampean wis tak mulyake. Kadang-kadang kita sok jadi pejabat, Pak. Ada tamu anak Pak. Turun dhisik, om tamu. Pak. Kalau kita bersikap seperti ini, nggak mungkin anak kita ngefans sama kita, Pak. Di hadapan anak istri kita, kitalah yang terbaik sebagaimana sabda Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik menurut anak istrinya. Aku Rasulullah adalah orang yang terbaik menurut anak istriku. Jangan sampai istri kita ngefans sama orang lain, Pak. Jangan sampai anak-anak kita ngefans sama orang lain, ngefans sama kita. Istri itu ngapunten, Pak. Istri itu seperti bisnis, Pak. Bisnis itu kalau nggak diperhatikan, ya diperhatikan orang lain, Pak. Istri juga gitu. Istri itu harus diperhatikan. Kalau istri nggak diperhatikan, ya diperhatikan orang lain. Bu, suami panjenengan, niku harus diperhatikan. Kalau suami nggak diperhatikan, ya diperhatikan orang lain. Ya, wis cukup kata, wis mantep kata kabeh. Semoga ada barokah manfaatnya. Kita berdoa bersama-sama. Semoga keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang sakinah. Allahumma amin. Dimulai nanti pulang ketika ada waktu, usahakan suami minta maaf sama istri.
Itu tobat yang pertama, suami harus sering minta maaf sama istri. Karena banyak suami senang minta maaf pada orang lain tapi nggak mau minta maaf sama istri. Padahal kesalahan suami sudah terlalu banyak, Pak. Nganter anak sekolah itu kewajiban suami. Isah-isah umbah-umbah itu kewajiban suami, Pak. Nyewoi anak itu kewajiban suami. Adang itu kewajiban suami. Istri-istri suami, Pak. Istri tugasnya apa? Taat kepada Allah, taat kepada suami, dan tarbiyatil aulad. Mendidik anak agar istri ini banyak sama keluarga, banyak sama anak. Makanya tolong untuk istri nggak usah minta maaf karena sulit bagi wanita minta maaf, itu sulit. Nggak usah suruh minta maaf, Pak. Kita ngalah saja. Kita ngalah saja. Suami nggih. Kenapa saya mengatakan itu? Waro akuliro julin azimin mar'atun solihatun, di belakang laki-laki yang mulia disediakan oleh Allah wanita-wanita solihah. Jadi istri itu fotokopi suami, Pak. Kalau suaminya sering minta maaf, maka istrinya pasti nggak disuruh minta maaf duluan, Pak. Kalau istri nggak mau minta maaf, itu tandanya Anda bebal hati, bebal pikiran, sehingga minta maaf pun gengsi, sehingga istri pun nggak mau minta maaf. Berarti sing salah sing lanang atau sing wedok? Loh, bener, sing nyalahno sing lanang terus, Pak. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada barokah manfaatnya. Semoga keluarga kita dijaga oleh Allah dalam keadaan sakinah, mawaddah warahmah minad dunya ilal jannah. Al-Fatihah.